Baik, selamat datang saya ucapkan kembali di channel saya, channel yang mengkolaborasikan antara podcast dengan video. Yang kali ini konten yang akan saya share bersama kawan-kawan di rumah adalah tentang salah satu materi pembelajaran di bimbingan konseling tingkat SMA, yaitu mengenai mental health atau tentang kesehatan mental. Nah, namun kali ini kesehatan mental yang akan saya share adalah sifatnya hanya pengenalan saja atau an introduction. Mengapa? Karena untuk lebih detail lagi tentang apa itu mental health, itu bisa dipelajari di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya di universitas atau di jenjang pendidikan tinggi yang lain. Makanya bagi kawan-kawan yang ingin lebih detail, lebih paham tentang apa itu mental health, mungkin dari sekarang bisa mempersiapkan diri untuk memilih jurusan yang kira-kira akan mengupas tuntas tentang mental health itu sendiri. Nah, alasan saya memasukkan materi mental health ini ke dalam kurikulum pembelajaran adalah tidak lepas dari fenomena para remaja yang sering mengunjungi platform saya, yaitu platform tentang konseling sebaya. Itu banyak sekali remaja yang menggunakan istilah mental health ini ya. Tapi sayangnya mereka tidak begitu paham tentang apa itu mental health. Kadang-kadang ketika saya balik tanya, wow, luar biasa ya kamu sudah tahu mental health gitu. Memang apa sih artinya mental health gitu? Beberapa dari mereka ada yang menjawab, mental health itu ya jiwanya sehat bang gitu, waras gitu, tidak gila. Nah, itu adalah sebatas yang mereka pahami tentang mental health. Padahal tidak hanya itu, banyak sekali aspek yang dibahas dalam mental health ini. Nah, makanya untuk materi mental health ini saya akan coba susun dan rancang itu dalam beberapa seri. Seri yang pertama ini adalah pengenalan tentang mental health secara umum. Nanti untuk berikutnya adalah materi-materi yang berhubungan dengan subtema yang membahas mengenai bagian-bagian dari mental health itu ada apa aja sih yang biasanya terjadi pada remaja. Karena ranah SMA itu biasanya adalah ranah usia-usia remaja yang sedang banyak bergejolak. Oke, pertama, apa sih itu mental health gitu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa remaja yang sering mengirimkan email dan curhat kepada saya banyak sekali menggunakan istilah mental health, namun mereka belum paham. Nah, mental health itu apa sih? Oke, definisi ini saya ambil dari sebuah artikel di internet. Memang berbahasa Inggris ya, karena saya secara pribadi lebih suka untuk mencari definisi yang teorinya berasal dari barat itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke pengertian, di kalimat pertama itu ada kalimat yang cukup menarik perhatian saya. Itu adalah everyone has mental health just like physical health. Maksudnya adalah konsep dari mental health ini pada dasarnya adalah sama seperti konsep dari physical health. Artinya kalau kita mengatakan badan kita sehat, jasmani kita sehat, itu juga sama seperti kita mengatakan bahwa mental kita sehat, psikis kita sehat gitu. Nah, tapi apa sih detailnya dari mental health? Mental health ini adalah keseluruhan all about our emotions and how we feel inside. Kata kuncinya adalah di sini teman-teman bisa lihat adalah all about, artinya menyeluruh, keseluruhan. Makanya tadi ketika ada kawan-kawan yang mengunjungi platform saya kemudian bilang, oh itu gak gila bang kalau sehat mentalnya, oh itu ternyata mental yang sehat itu mental yang seperti ini gitu. Tidak hanya satu aspek saja ternyata, tapi melibatkan seluruh aspek. Nah, seluruhnya itu apa aja? Kita lihat di kalimat berikutnya. Mental health affects how we think, feel, and act.
It helps decide how we cope with stress, how we think and feel about ourselves and others, and how we respond to daily life. Nah, ternyata komponennya banyak, tidak hanya dalam ranah emosi saja katakanlah, atau dalam ranah pikiran saja, itu enggak. Ternyata ranah bagaimana kita mengelola stres itu juga masuk ke dalam pembahasan dari mental health. Kemudian ranah bagaimana kita memunculkan perilaku itu juga bagian dari pembahasan dari mental health. Nah, artinya ketika kita membahas mental health ini, di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita, itu sudah tidak hanya satu aspek, tapi harus menyeluruh. Kita lihat faktornya apa saja, kemudian ada bagian-bagian apa saja dari mental health itu sendiri, itu perlu kita ketahui. Nah, kenapa kemudian ini kita angkat? Kenapa kemudian saya angkat untuk salah satu materi? Itu karena adanya data yang menarik yang saya temukan di beberapa artikel jurnal. Kata kuncinya adalah children ya kawan-kawan, anak-anak atau remaja lah katakanlah. Nah, di sini menurut data dari National Institute for Mental Health, ternyata sebanyak 50% dari para penderita gangguan mental itu adalah berusia 14 tahun. Mulai 14 tahun. Luar biasa ya. Kita bayangkan ya, di usia remaja yang harusnya katanya adalah masa yang indah, ternyata sebanyak 50%-nya itu dari seluruh penderita mental illness atau penyakit mental itu diderita oleh remaja. Itu sungguh miris ya. Nah, kemudian dari data yang lain kita menemukan ada dari Federal Register. Di sini mengatakan bahwa 1 dari 5 anak yang berusia 0 sampai 11 tahun itu mengalami mental disorder dalam 1 tahun. Nah, ini data yang menarik juga nih. Ternyata belum remaja saja, 1 dari 5 anak-anak yang usia 0 sampai 11 itu mengalami adanya mental disorder. Nah, kira-kira kenapa ya? Kita akan bahas ya nanti ya. Nah, kemudian di sini ada data dari US Department of Health and Human Services. Di sini ada 10% dari anak-anak itu ternyata mengalami gangguan dalam daily functioning, baik itu di rumah, sekolah, maupun di komunitas-komunitas lainnya. Nah, ternyata selama ini rumah yang merupakan tempat di mana kita anggap itu aman, kita anggap itu sudah baik, ternyata berpotensi terhadap anak terkena dampak dari kesehatan mental yang buruk itu sendiri. Bahkan di sekolah pun yang kita anggap sudah ada guru, sudah ada pendidik yang berkompeten, ternyata juga berpeluang juga, gitu ya. Ternyata sangat di luar dari dugaan. Nah, data yang menarik lagi di sini dari National Center for Mental Health and Juvenile Justice, sebanyak 70% dari pemuda dalam juvenile justice system, atau kalau di Indonesia itu seperti lembaga pemasyarakatan ya, itu mereka mengalami penderitaan karena adanya mental health disorder, ada masalah dengan mentalnya. Bayangkan ya, 70% itu angka yang sangat banyak. Dan 27% diantaranya itu sudah dikategorikan dalam disorder yang berat. Nah, ternyata kalau kita baca artikelnya lebih detail, itu tidak lain adalah karena adanya pengelolaan emosi yang buruk, adanya pengetahuan yang minim tentang bagaimana untuk mencegah datangnya kesehatan mental yang buruk itu. Nah, untuk itu dengan data ini, itulah mengapa alasan saya untuk menyampaikan materi ini di ranah remaja, khususnya SMA. Karena kita tidak mau ya, mereka sebagai generasi masa depan bangsa, ternyata mereka harus terhenti cita-citanya, mimpinya, hanya karena mereka tidak mampu atau kurang pendampingan ya, kurangnya pendampingan dari kita sebagai generasi yang lebih dulu lahir daripada mereka, tentang bagaimana menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang semakin dinamis ini. Nah, untuk subtemanya
kita akan sampaikan di kesempatan berikutnya. Untuk itu tetaplah stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temannya.